Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pep Guardiola kini tengah berada di situasi yang sulit. Sejak Oktober 2024, Manchester City terus mengalami penurunan performa yang signifikan. Dari 12 pertandingan terakhir, The Citizen hanya mampu meraih 1 kemenangan, sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi tim sebesar mereka. Rentetan hasil buruk ini membuat tekanan terhadap Pep semakin besar hingga beredar rumor bahwa pelatih asal Spanyol ini terancam dipecat. Sebagai pelatih kepala, Pep harus menanggung beban berat dari ekspektasi tinggi klub dan para fans yang selama ini terbiasa melihat tim mereka berjaya di puncak klasemen. Padahal kemerosotan seperti ini bukanlah hal yang pernah dialami Pep sebelumnya. Dia dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia dengan segudang prestasi. Sepanjang karirnya, Pep sukses membangun dinasti di klub-klub besar seperti Barcelona, Bayern Munich, hingga Manchester City. Di bawah asuhannya, tim-tim tersebut tidak hanya menang, tetapi juga bermain dengan gaya yang menghibur. Pep selalu konsisten membawa timnya bersaing di level tertinggi, sehingga situasi sulit yang ia alami saat ini terasa begitu kontras dengan rekam jejak gemilangnya selama ini. Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan karir Pep Guardiola? Apa efek yang ia terima akibat dari kekalahan beruntun itu? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Siapa yang tidak kenal Pep Guardiola? Di Manchester City, dia sudah seperti legenda hidup. Sejak awal kedatangannya di tahun 2016, Pep benar-benar telah mengubah wajah klub. Gaya main mereka jadi lebih modern, atraktif, dan efisien. Kalau berbicara soal rekor, Pep bahkan sudah membuat Manchester City jadi tim yang tidak cuma ditakuti di Inggris, tapi juga di Eropa. Dia adalah orang di balik dominasi City di Premier League selama bertahun-tahun. Salah satu pencapaian paling gila adalah ketika Pep membawa City memenangkan Liga Inggris selama 4 musim berturut-turut. Itu merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di kelas liga terbaik seperti Premier League. Dalam waktu 7 tahun, Pep bersama City sudah mengoleksi 17 trofi, mulai dari Premier League, Piala FA, UEFA Super Cup, sampai Liga Champions. Fans City tentu bakal setuju kalau Pep merupakan salah satu pelatih terbaik yang pernah ada. Selain trofi, City juga konsisten jadi langganan juara Premier League. Klub-klub besar lain seperti Manchester United atau Chelsea bahkan tidak bisa menyamai konsistensi City di era Pep. Mereka mungkin punya sejarah, tapi saat itu City adalah raja di Inggris. Semua itu tentunya tak lepas dari sentuhan tangan dingin Pep yang terus membuat tim ini lapar akan kemenangan. Dengan Pep berada di sideline, Manchester City selalu tampil percaya diri. Para pemain merasa aman karena tahu kalau pelatih mereka selalu punya strategi yang jitu. Bahkan mereka sering dianggap favorit untuk menang di setiap pertandingan. Aura kemenangan ini yang membuat City jadi klub paling menakutkan di Inggris kala itu, dan semua itu karena peran besar seorang Pep Guardiola. Nama Pep Guardiola tidak cuma besar di Manchester City saja. Sebelum bergabung dengan The Citizen, dia bahkan sudah punya karir kepelatihan yang luar biasa. Mulai dari Barcelona sampai Bayern Munich, Pep sudah membuktikan kalau dia adalah pelatih kelas dunia. Dimanapun dia berada, selalu ada trofi yang menyusulnya. Tak heran kalau dia dianggap salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Di Barcelona, Pep benar-benar mencetak sejarah. Dia membawa klub itu memenangkan 14 gelar hanya dalam waktu 4 tahun. Itu termasuk treble winner di musim 2008-2009, sesuatu yang sangat sulit dicapai bahkan oleh pelatih lain. Di Bayern Munich, meskipun gagal di Liga Champions, dia tetap memenangkan 7 gelar domestik. Dominasi di liga lokal tetap jadi ciri khas Pep dimanapun dia melatih. Bukan hanya soal trofi, Pep juga sering sekali mendapat penghargaan individu.
Selama 17 tahun jadi pelatih, dia tercatat sudah 8 kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik kelas dunia. Itu menunjukkan betapa konsistennya dia dalam menciptakan tim yang bukan cuma menang tapi juga main dengan cara yang indah. Di era modern, sangat jarang ada pelatih yang punya kombinasi seperti itu. Jadi, kalau sekarang Pep dikenal sebagai ikon di Manchester City, itu tentunya sangat wajar. Mengingat dia sudah membuktikan kualitasnya di berbagai klub besar sebelumnya. Fans City harus dia bangga punya pelatih dengan level seperti ini. Meski saat ini City sedang di masa sulit, perjalanan karir Pep tetap luar biasa dan pantas dikenang sebagai salah satu yang terbaik. Meskipun Pep punya segudang prestasi, tapi itu bukan berarti dia akan selalu ada di atas. Setiap pelatih pasti punya masanya, dan kelihatannya masa kejayaan Pep sudah mulai memudar. Sejak Oktober 2024, performa Manchester City benar-benar menukik tajam. Awalnya ini dianggap cuma penurunan sementara karena pada cedera. Tapi setelah sebagian pemain pulih, hasilnya tetap tak kunjung membaik. Dalam 12 pertandingan terakhir, City cuma menang sekali. Itu adalah statistik yang gila untuk tim sekaliber mereka. Bahkan mereka mencatatkan rekor buruk dengan 5 kekalahan beruntun di Liga Inggris, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada Chelsea di tahun 1956. Situasi ini tidak cuma mempengaruhi tim, tapi juga mental Pep sebagai pelatih. Pep beberapa kali buka suara soal tekanan yang dia rasakan. Dia mengaku susah tidur dan kehilangan nafsu makan karena situasi ini. Fans City mungkin tidak sadar kalau tekanan jadi pelatih klub besar seperti ini bisa sangat berat. Terbaru, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Pep bisa dipecat atau bahkan mengundurkan diri kalau sampai kalah dari Everton. Performa buruk Manchester City menimbulkan spekulasi bahwa Guardiola akan mengundurkan diri atau bahkan dipecat jika gagal bangkit dalam waktu dekat. Tulis Tim Talk dalam postingannya. Jika itu benar, maka itu akan jadi pertama kalinya bagi seorang Pep Guardiola dipecat atau mengundurkan diri saat tim asuhannya dalam performa buruk. Pertandingan melawan Everton jadi momen penentuan untuk Pep dan City. Kalau mereka kalah, bisa jadi ini akhir dari era Pep Guardiola di Manchester City. Fans tentu tidak mau itu terjadi, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan situasi yang sulit. Semua mata akan tertuju pada laga ini yang mungkin akan jadi sejarah baru baik untuk City maupun Pep. Kalau sampai kejadian Pep pergi dari Manchester City selepas kekalahan melawan Everton, maka ini akan mencoreng citra Pep sendiri. Perlu diketahui, seorang Pep Guardiola tidak pernah hengkang dalam keadaan klub sedang sekarat. Ia selalu pergi dengan membawa prestasi di musim terakhirnya. Namun, melihat bagaimana depresinya Pep saat ini, bisa jadi ia akan berani mengambil keputusan gila tinggalkan City selepas match kontra Everton. Meskipun City memang sedang terpuruk, tapi itu bukan berarti semuanya sudah selesai. Pep masih punya waktu untuk membalikan keadaan. Salah satu caranya adalah dengan mencoba pendekatan baru. Gaya tiki-taka yang selama ini jadi andalannya mungkin tidak lagi efektif di situasi saat ini. Pep harus fleksibel dan berani bereksperimen dengan strategi dan formasi baru. Saat ini yang paling dibutuhkan City adalah kemenangan. Permainan cantik pun percuma kalau hasilnya selalu kalah. Mungkin Pep bisa belajar dari pelatih lain yang lebih pragmatis dalam situasi seperti ini. Fokus utama adalah mengembalikan kepercayaan diri tim. Setelah itu baru mereka bisa kembali ke permainan yang lebih atraktif. Pertandingan melawan Everton jadi ujian besar buat Pep. Fans tentu berharap City bisa bangkit dan kembali ke papan atas. Kalau mereka menang, itu bisa jadi titik balik untuk musim ini. Tapi kalau kalah, konsekuensinya akan sangat besar. Bukan cuma buat City, tapi juga buat karir Pep itu sendiri. Semuanya ada di tangan Pep dan para pemain. Apapun yang terjadi nanti malam, satu hal yang pasti, Pep Guardiola masih punya kemampuan untuk membawa City keluar dari krisis ini. Dia cuma perlu menemukan cara yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Fans City tentunya akan tetap mendukung tim kesayangan mereka ini karena perjalanan masih panjang. Dan siapa tahu Pep akan kembali membawa City ke puncak seperti sebelumnya. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai perjalanan Pep Guardiola sampai rumor pemecatannya. Bagaimana menurut kalian? Kalau Manchester City kalah melawan Everton, pantaskah seorang Pep Guardiola dipecat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.